sedih banget ya. Maka itu Rasain. jangan pacaran. Iya, Subhanallah. Ustadz Syam, ini kan mencintai seseorang itu kan yang belum menjadi muhrimnya kan udah pasti nggak boleh ya, apalagi nggak boleh berlebihan gitu. Nah lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal yang diridhoi oleh Allah. Nah Ustadz Syam, ini perjuangan seperti apa sih menurut ajaran Islam yang harus kita lakukan untuk mendapatkan seseorang yang kita cintai? Mohon izin Ustadz Syam. Baik, tapi guruku Ustaz Maulana, Kak Aca, Ustaz Zanada, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang masih terjebak dalam situasi karena misalnya dia bergabung dalam pergaulan semuanya punya pacar gitu. Jadi kayaknya susah juga kalau nggak pacaran gitu ya. Udah jadi tradisi, udah menjadi kebiasaan di satu lingkungan. Maka subhanallah, ternyata ada dalam Al-Qur'an itu menyebutkan seperti ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Maka ikhtiar yang pertama, perjuangan yang pertama yang harus dilakukan, hindari yang namanya pacaran. Ustadz berat, emang berat. Makanya ada ayatnya tadi. Dan tidak menyembah kepada Allah, tidak membunuh orang lain, dan tidak mendekati zina atau tidak berzina. Karena ketiga itu adalah dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimasukkan dosa besar? Karena sulit untuk menghindarinya. Kadangkala kita ya mengatakan, oh enggak susah kok untuk menyembah Allah. Memang bagi kita yang terlahir Islam itu enggak susah. Tapi coba kalau ada mu'allaf itu pasti susah. Karena orang tuanya masih tidak menyembah Allah, dia sendirian, itu susah. Kemudian ada juga orang yang terjebak, kalau kau tidak membunuh dia, aku yang akan membunuhmu. Itu susah juga untuk menghindari untuk tidak membunuh. Dan yang ketiga, susah juga untuk menghindari untuk tidak berzina. Kenapa? Karena teman-teman kita semuanya pacaran gitu. Oh pacar lo mana, kok nggak punya pacar? Ya jomblo. Diledekin seperti itu setiap hari, dibully. Maka susah untuk menghindarinya. Maka Allah memberikan tempat terbaik bagi orang-orang yang mampu menghindarinya. Maka ikhtiar yang pertama, hindari yang namanya pacaran. Karena itu adalah jalan menuju perzinahan. Bagaimana caranya? Dengan cara bertaubat. Kok itu termasuk ikhtiar Ustadz? Betul. Kenapa? Karena yang baik akan dipertemukan dengan yang baik. Maka ikhtiar kita memperbaiki diri supaya yang baik yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih mana yang dicintai tapi tidak baik, atau yang belum dicintai tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena kan banyak orang yang terjebak dalam toxic relationship. Why? Karena terlanjur cinta sebelum direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang memaksakan diri untuk menikah padahal udah tahu pacarnya tukang selingkuh lah, pacarnya adalah dia adalah pengedar narkoba lah, pacarnya adalah orang kekerasan, masih pacaran aja udah dipukulin, tapi memaksakan diri untuk menikah. Kenapa? Mau gimana lagi Ustadz, udah terlanjur cinta. Subhanallah, itulah kenapa kita nggak boleh jatuh cinta sebelum halal. Maka penjajakan yang kita lakukan, perkenalan yang kita lakukan tidak boleh didasari karena perasaan. Gak bisa orang yang namanya beristikharah itu kalau udah terlanjur cinta, pasti dalam mimpinya muncul yang baik-baik terus. Pasti dia wajahnya, Ustadz saya udah istikharah, wajah dia terus yang muncul. Ya karena tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Kenapa? Karena hatinya udah terikat dengannya. Udah terlanjur suka. Keseringan bertemu akhirnya suka. Maka ikhtiarnya yang pertama adalah hindari zina, perbaiki diri. Maka yang baik akan datang kepadamu insya Allah. Nanti setelah ini akan ada amalan dan doa-doanya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Aja jadi dapat quotes nih dari Ustadz Syam nih. Cintailah orang yang direstui Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam.